Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andim TV, sahabat umat, tayangan ini merupakan perjalanan kami dari Makassar ke Palopo pada 23 Ramadan 1442 Hijriah atau pada 5 Mei 2021 Masehi, dalam rangka mudik Idul Fitri. Kami berangkat dari Makassar. Dalam hal ini kami telah berada di perapatan Bandara Sultan Hasanuddin dengan tol reformasi. Kami sekarang sedang menuju masuk ke dalam terowongan underpass ya, atau terowongan di bawah perapatan jalan bandara dengan jalan tol reformasi. Suasana sekarang ini pada jam 5:30 dan suasananya masih terasa subuh, walaupun di langit sudah mulai ada percikan cahaya matahari. Nampak jalan sekarang ini pada dasarnya tidak padat ya, walaupun ada beberapa kendaraan yang telah lalu lalang di jalanan. Nah, kami sudah masuk ke Maros pada jam 5:42 dan nampaknya ini ketika meninggalkan Makassar jalanan macet ya. Jalur ini memang sehari-harinya macet, walaupun bukan di luar suasana Ramadan. Dan pada jam 5:50 WITA kami telah berada di Kota Maros. Kami berada di Kota Maros dan jalan sudah mulai dipadati oleh kendaraan. Nampak juga matahari sudah mulai terbit. Walaupun di sisi jalur kami jalan masih agak sedikit ya, katakanlah tidak padat karena kendaraan masih ada beberapa 1, 2, 3 yang berada di jalur sisi kiri ini di mana kami lewat. Ya, suasananya masih tidak begitu ramai ya, dan kami telah melewati Masjid Agung, Masjid Raya, dan sekarang berada di lampu merah ya. Ya, jalannya masih sangat sunyi dan toko-toko umumnya masih tutup. Walaupun beberapa kendaraan sudah mulai nampak terlihat di sisi kanan kami, dan nampaknya kendaraan yang di sisi kanan kami ini cukup ya untuk memasuki Kota Makassar, baik itu peti kemas, truk maupun kendaraan-kendaraan plat hitam. Ya, ini adalah jembatan Maros yang menghubungkan dengan di sebelah sisi kami ini adalah pasar ya, kalau Pasar Maros yang setiap harinya itu macet dan sekarang masih kondisinya masih lengang. Ya, nampaknya jalan masih lancar. Kondisi sekarang ini kami berada di depannya Balai Pertanian ya. Dan ini sudah mulai keluar dari Kota Maros dan berada di jalur Trans
Sulawesi, jalur 2, dan jalan juga sangat lancar dan tidak ada kendala yang berarti dapat menghambat proses lalu lintas. Kami sekarang sudah mulai masuk ke perbatasan Kabupaten Pangkep pada jam 6.14 waktu Indonesia Tengah. Ya, suasananya masih sangat pagi dan juga jalan lancar. Dan ketika kami masuk ke Pangkep, ya, dan pada pukul 6:21 kami sudah masuk ke kota Pangkep, dan dari 2 kabupaten yang kami lewati, kami belum menemukan juga ada penjagaan pos, ya, pos polisi atau katakanlah semacam operasi ketupat kalau tahun-tahun sebelumnya. Dan suasananya juga lancar, ya, lancar tanpa ada hambatan yang sangat berarti. Walaupun di langit ya sudah mulai muncul beberapa awan karena saya melihat ini agak mendung, ya, agak mendung. Mungkin ini akan pertanda akan turun hujan. Nah, kita ketahui bahwa Pangkep ini adalah termasuk juga, iya, nampaknya bahwa di jalan ini agak basah, berarti apakah sebelum kami melewati di sini atau semalaman itu nampaknya turun hujan, karena beberapa ruas bahkan di bahu jalan itu terlihat ada genangan air juga, walaupun tidak banyak, dan jalan ini masih terlihat basah. Ya, ini nampaknya bahwa baru selesai hujan, ya, kota Pangkep ini. Nah, kondisi jalan juga lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Nah, Pangkep ini adalah merupakan kabupaten yang kedua yang kami setelah melewati Makassar yang kami lewati, dan setelah Pangkep sebentar kita akan masuk ke Kabupaten Barru. Nampak di sini bahwa Pangkep ini termasuk juga daerah yang salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki banyak masjid, bahkan ikon-ikonnya pun juga menyerupai masjid, ya. Seperti yang kita lihat tadi sebelah kanan adalah semacam tempat persinggahan, ya, Taman Musafir, ya, yang telah kita lewati tadi. Dan ini masih suasananya masih di kota Pangkep. Kota Pangkep ini termasuk salah satu kota yang bersih di Sulawesi Selatan, dengan masyarakat tingkat religiusitas masyarakat yang cukup bagus. Dan kita sekarang sudah menuju ke jembatan Pangkep, di mana kita lihat juga kota ini sangat bersih, ya, dan tertata rapi. Di sebelah kiri juga kita melihat bahwa ini ada sungai kita sebentar lewati, dan kita sekarang juga sudah setelah melewati jembatan ini kita akan menuju, ya, meninggalkan kota Pangkep dan menuju ke Kabupaten Barru. Nah, menuju ke Kabupaten Barru kita akan melewati pantai yang biasanya para mudik, ya, pemudik yang kendaraan bermotor umumnya biasanya mampir, bahkan ada juga mobil, melihat pemandangan yang ada di sini, terutama di subuh hari ini sangat indah. Ya, sambil melepas kejenuhan dalam berkendaraan, mereka menyempatkan diri sejenak. Nah, pada jam 7:20 kami sudah berada di Kabupaten Barru, dan ini adalah kota Barru yang juga termasuk kota yang bersih juga, ya, dan tertata rapi. Suasana lalu lintas juga
tidak begitu ramai, dan ini kecepatan bisa dalam kota bisa mencapai 60 sampai 7 kilometer ya. Cuma karena ini adalah kota sehingga tentu dibatasi kecepatan yang dapat kita lalui di jalan-jalan protokol semacam ini. Kota ini termasuk cantik sebenarnya ya, tertata rapi dan juga tidak nampak adanya tumpukan kendaraan dan lancar, dan kami juga belum menemukan adanya pos penjagaan polisi selama kami sudah berada dari Makassar hingga ke Barru ini, dan melewati 3 kabupaten. Ini adalah tubuh perempatan di Kota Barru yang cukup terkenal. Dan memang kami belum menemukan adanya pos penjagaan ya, mungkin karena ini masih sangat subuh, masih sangat pagi, sehingga para petugas belum terlihat sama sekali dalam perjalanan kami sampai kepada Kota Barru ini. Kota Barru ini termasuk juga kota yang bersih di Sulawesi Selatan. Ini adalah merupakan masih jalan poros Trans Sulawesi jalur 2, dan kami tidak lama lagi akan meninggalkan Kota Barru, akan menuju kepada Kota Parepare ya. Kondisi jalan ini masih lancar tanpa hambatan, walaupun ada beberapa kendaraan yang melewati kami ya, dan ya tanpa ada masalah yang berarti dalam perjalanan ini. Semuanya serba lancar semenjak dari Makassar sampai kepada Kota Barru ini. Nah, kami mampir sejenak melihat semacam pedagang buah ya. Ini untuk persiapan untuk buka ketika kami tiba di Palopo. Ini juga ada beberapa warung buah yang buka. Biasanya di hari-hari sebelumnya itu cukup banyak, dan matahari sudah mulai naik ke atas ketika kami berada di Kota Barru. Dan ya cuma memang agak terlindung dengan awan ya. Ini adalah salah satu pantai yang cukup ramai juga, kadang disinggahi oleh pemudik. Dan kami tidak lama lagi akan masuk ke dalam Kota Parepare setelah melewati daerah ini. Dan nampaknya sekarang sudah berada di perbatasan Kota Parepare, dan sekarang menunjukkan pukul 8:12 ya. Kita masuk ke Kota Parepare, dan nampaknya juga tidak terlalu macet ya. Parepare ini termasuk salah satu kota macet juga di Sulawesi Selatan, dan nampaknya sekarang memang tidak terlalu menunjukkan penumpukan kendaraan. Nampak di sisi kiri, sisi kanan ya, kendaraan juga bahkan belum terlihat, dan ya kalau ada juga lewat mungkin beberapa saja dan tidak berarti sama sekali dalam menghambat. Dan kami juga mampir di SPBU di depan terminal ya, mampir sejenak, dan suasananya memang masih pagi, jam 8:12, rehat sejenak. Dan setelah ini kami kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan menuju ke Sidrap. Nah, ini adalah jembatan di Kota Parepare yang indah dengan taman-taman pinggir pantai ya, pinggir laut. Sebenarnya adalah muara pertemuan antara sungai dengan laut, dan
ya cukup indah. Nah, di sini sudah mulai ada penumpukan kendaraan, karena ini sudah masuk ke kota inti daripada Parepare. Nah, kota Parepare merupakan salah satu kota yang langganan mendapatkan Piala Adipura setiap tahunnya dan dianggap sebagai kota bersih di Indonesia, bahkan mungkin dalam tingkatan-tingkatan regional. Nah, kami mengambil jalur kanan dan tidak mengambil jalur kiri ke pantai karena untuk menghindari kemacetan. Nah, di sini jalan cukup, walaupun sedikit agak berbukit, tetapi jalan ini menurut penilaian kami akan lebih mudah dan lebih lancar, dan ini bisa juga menghemat waktu. Ya. Nah, ini kita agak naik sedikit ke bukit. Jalur ini merupakan jalur menuju ke jalan ke kantor bupati yang nantinya akan menghubungkan jalur ke kota Sidrap ya, yang kami anggap tidak macet. Dan memang nampaknya jalan di sini tidak macet dan ya termasuk bersih. Di sisi kiri kanan nampaknya kota ini sangat tertata rapi, dan dari ketinggian kita bisa sebenarnya melihat pemandangan di pantai, cuma karena ada bangunan di sebelah kiri dan pepohonan sehingga hal tersebut kita tidak dapat lihat karena terhalang. Nah, ini cukup rapi, sangat rapi dan bersih, dan memang tidak salah jika selama ini Parepare dijuluki sebagai kota terbersih di Indonesia, salah satu, dan ya nampaknya tidak ada juga sampah yang menumpuk di pinggir jalan, dan ini cukup bagus untuk kita tiru ya, bagaimana pemerintah kota dan masyarakat Parepare ini bahu-membahu mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan rapi. Ya, matahari sudah mulai merangkak ke atas dan nampak ada percikan cahaya ya matahari. Ya, nampak masih tidak ramai ya, walaupun ada beberapa kendaraan di depan kami, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Ya, nampak juga kita lihat ada taman-taman di pertengahan jalan yang cukup diatur, ditata dengan rapi. Jangan hiasan-hiasan lampu pada malam hari akan menampakkan cahaya yang menarik. Ya. Sekarang ini kita sudah hampir berada di ujung ya, di ujung jalan yang kita lewati ini. Sebelum tiba ke pertigaan, nampak di sana muncul juga sebenarnya baling-baling raksasa atau PLTB Sidrap, tapi memang kejauhan sehingga masih agak kabur kelihatannya, karena memang Parepare ini sangat berdekatan dengan kota Sidrap. Ya, nampak ada semacam turbin ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, sekarang kita sudah berada di ujung pertigaan. Kita berbelok ke kanan dan nampak ada menara-menara masjid raya yang indah Parepare. Nah, di sini nampak jalanan sudah mulai ya agak dipadati dengan kendaraan, dan kecepatan kami ini sudah mulai menurun hingga rata-rata 10-20 km per jam. Dan ini kita tidak bisa melaju begitu cepat ya. Nah, ini nampak di sisi kiri kami ada masjid besar ya, semacam Masjid Agung atau Masjid Raya Parepare yang dibuat beberapa tahun yang lalu. Ya, cukup cantik, dan kembali kita melihat bahwa jalanan sudah mulai rapat. Ini kita sudah mulai meninggalkan kota Parepare, tapi masih dalam wilayah kota Parepare. Ini kecepatan ya sangat
sangat pelan, ya 10 sampai 20 km per jam, dan bahkan beberapa kali kami berhenti karena memang jalan sangat padat ya, dan juga jalannya kecil, sehingga sebenarnya ini adalah inefisien karena jarak antar Parepare dengan Sidrap itu tidak terlalu jauh, sementara waktu tempuh yang dikorbankan itu bisa mencapai 1 jam ya. Padahal kalau di situasinya tidak padat biasanya kita capai sampai 30 menit. Berarti ada waktu yang terbuang selama 30 menit. Nah, ini sisi kiri ada Universitas Muhammadiyah Parepare atau UNRAM. Ya, kami berada di depannya, dan jalanan juga masih macet ya. Kami memang jalan di sini tidak begitu luas ya, dan sangat sulit mendahului karena di depan itu banyak mobil truk. Nampak di depan itu ada mobil truk ya, dan di sisi kiri kami ya nampak juga ada laut, tapi tidak jelas karena terhalang. Ya, ini sempat berhenti sejenak karena memang macet. Kemudian mobil ini sudah ya agak sulit ya mendahului karena memang di sisi kanan juga padat kendaraan, mobil truk yang lewat. Nah, ini juga masih suasananya kayak begini ya, belum bisa melewati kendaraan yang ada di depan kita karena di sisi kanan ini aktivitas kendaraan lalu yang lewat juga cukup ya. Nah, sementara di sisi kanan kami sebenarnya ada nampak turbin, pusat pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu, cuma memang agak jauh sehingga tidak terlalu jelas, dan juga terhalang oleh pepohonan. Nah, kondisi inilah yang dikeluhkan banyak sebenarnya pengemudi karena menghambat perjalanan ya, walaupun ya sangat sulit ya. Ini kadang kita berhenti karena truk yang di depan ini begitu banyak. Nah, sekarang kita sudah di depannya jalan masuk PLTB turbin ya, nampak berputar dari kejauhan di Sidrap, dan untuk menuju ke dalam kita dapat melalui jalan yang ada di pertigaan ini ya. Nah, nampak di sebelah sana ada turbin yang berputar. Nah, ini cukup indah sebenarnya, cukup menarik, cuma kita belum punya rencana ke dalam pada saat ini, mungkin pada kesempatan yang lain. Nah, sekarang kami menuju ke kota Sidrap dan tiba pada jam 9.12 Wita ya, kami sudah berada di kota Sidrap. Berarti perjalanan kami sudah ada sekitar 3 jam ya dari kota Makassar, karena kami meninggalkan pada pukul 5.30 ya, dan kami hitung di perapatan Bandar Internasional Sekjen. Ya, nampak ini mendung, kota Sidrap diselimuti oleh awan yang hitam dan nampaknya memang tidak lama lagi akan turun hujan. Suasana di Sidrap ini juga tidak terlalu ramai. Dari sekian kabupaten yang kami lewati, kami juga belum menemukan adanya penjagaan pos polisi. Ya. Sebenarnya di Sidrap ini di kota Sidrap ini ada satu pos penjagaan polisi, tetapi saya melihat hanya berjaga-jaga dan tidak melakukan sweeping ya, hanya untuk mengatur lalu lintas saja. Tetapi kami juga melihat bahwa ada memang beberapa juga kendaraan, terutama roda 2 yang sempat mungkin diarahkan karena
suatu dan lain hal. Dan kami sekarang sudah berada di depannya kantor Bupati ya, Sidrap, dan jalan di sini ya sudah ada beberapa nampak aktivitas ya lalu lalang kendaraan, tetapi juga tidak menunjukkan adanya kepadatan ya. Jadi perjalanan kami sejak dari Makassar melewati Maros, Pangkep Baru, Parepare, dan sekarang ke Sidrap belum menemukan semacam hambatan yang berarti dan lancar ya. Kecepatan kami itu rata-rata 70 sampai 80 km. Bahkan ketika kami ingin tingkatkan sebenarnya bisa sampai 100. Cuma karena ya namanya perjalanan ini merupakan perjalanan yang santai, bukan untuk dengan tujuan yang harus segera tiba di kota Palopo, sehingga kami menikmati saja perjalanan ini. Ya, nampak jalanan masih sunyi, tidak terlalu ramai ya, walaupun sudah ada beberapa kendaraan yang nampak di jalan raya. Ya, kota Sidrap ini, nah, di sini kita lewati ada Universitas Hasanuddin ya. Ini cukup luar biasa juga ya, di Kabupaten Sidrap ini mampu menghadirkan Universitas Hasanuddin yang merupakan universitas yang terkemuka di Indonesia, masuk dalam 10 besar universitas terbaik dan yang terbaik di Indonesia Timur. Ya, nampaknya kota Sidrap ini baru juga selesai diguyur hujan, mungkin semalaman, karena kami melihat ada beberapa titik genangan air di bahu jalan. Dan memang suasana langit ya dipenuhi oleh awan yang nampaknya juga tidak lama juga akan turun hujan. Ya, sedikit ini agak mobil di kota aktivitas lalu lalang kendaraan di jalan kota Sidrap ini terbilang sudah mulai agak ramai, dan kecepatan ini sudah mulai turun ya, mencapai 40 km per jam, bahkan sampai 30 km per jam, karena benar-benar melambat, dan kita tidak bisa juga mendahului kendaraan yang ada di depan kita, karena di sisi kanan juga dipadati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah, di sini kita melihat ada semacam Islamic Center ya. Islamic Center di kota Sidrap. Ya, dan masjidnya cukup indah. Dan ya, kita sudah masuk ke daerah perempatan. Ini adalah pusat keramaian atau perdagangan di kota Pangkep, dan nampaknya ini merupakan kota lama ya, kota yang lebih awal sebenarnya dalam. Nah, sekarang sudah mulai turun rintik-rintik hujan ya, dan jalanan agak padat nampaknya di kota Sidrap ini. Jadi kecepatan harus dikurangi karena memang jalan padat. Nah, sekarang jam 9:26 WITA, kami telah keluar dari kota Sidrap, dan nampaknya memang sudah hujan ya. Hujan, dan ini nampaknya nanti tidak lama lagi akan hujan deras ya, kalau kita melihat kondisi awan. Ya, ini adalah jalan yang lurus yang dipenuhi sawah di kiri kanan, dan ya nampaknya juga ada beberapa kendaraan yang ada di depan kami. Namun walaupun demikian kami anggap bahwa jalan ini tidak macet ya, cuma ada beberapa kendaraan, dan sekarang hujan sudah mulai turun. Hujan sudah mulai turun, dan nampaknya ya di sini juga ada jalanan yang diperbaiki. Di sisi kiri kami berada pada jam 10:09 WITA pada saat kendaraan ini
kami lewati kendaraan ini dikerjakan. Ini ada beberapa meter nampaknya ya. Dan ini sebenarnya macet karena hanya ada satu sisi yang dapat dilalui, itu sisi kanan. Jadi harus antri untuk lewat di sisi ini. Nah, sekarang kita sudah melewati dan nampaknya ini banyak kendaraan yang antri untuk lewat di jalan tersebut. Nah, sekarang ini kita sudah hujan yang sangat besar, jam 10:18 kami sudah masuk ke Anak Banua Wajo, dan ini sudah sangat keras. Kecepatan di sini turun sampai 10-20 km per jam. Dan dalam situasi ini kami menyalakan lampu ya. Lampu sebagai pertanda bahwa memang jarak pandang yang sangat dekat dan harus hati-hati. Nah, di depan kami itu nampak ada lampu sebagai peringatan, lampu kendaraan sebagai peringatan untuk tidak mendahului dan hati-hati. Nah, itu kecepatan 10-20 km per jam. Nah, begitupun juga di jalan Palopo yang Anak Banua itu. Kemudian kami mampir sebentar di rehat sejenak ya di Saluk Bulo. Ini masih berada di di Kabupaten Wajo. Nah, di sini kami mampir sebentar untuk membeli oleh-oleh, dan nampaknya tempat ini menjadi langganan beberapa kendaraan ya, baik plat hitam maupun plat kuning ya. Salah satu alasan mereka mengapa harus tinggal di tempat membeli roti di ini karena katanya itu supaya lebih fresh, masih dalam kondisi yang panas ketika kita bawa sampai ke Palopo. Nah, ini masuk ke Siwa, suasana hujan rintik-rintik. Kami tiba di Siwa ya dalam keadaan yang hujan, dan tepat pada pukul 11:41. Jadi Siwa ini merupakan perbatasan dengan Kabupaten Luwu, dan itu tidak lama lagi kita akan masuk Kabupaten Luwu. Nah, nampaknya sini memang macet. Nah, Siwa ini memang termasuk salah satu kecamatan yang kota di Wajo yang ramai ya, dan ini termasuk kota yang sibuk dan ramai dan kota dagang ya. Bahkan orang-orang Palopo pun atau orang-orang Larompong Kabupaten Luwu sering banyak di antara mereka belanja ke Siwa dibandingkan dengan ke Palopo. Selain karena jarak, dan juga memang harga di sini cukup terjangkau dan bervariasi ya produk yang ditawarkan. Nah, ini masih dalam keadaan hujan, dan kita melihat ada beberapa termasuk banyak kendaraan yang berada di sisi kiri dan kanan yang parkir. Dan sekarang kita telah memasuki perbatasan Kabupaten Luwu. Nah, ini tepat pada pukul 11:49 ya, waktu Indonesia Tengah. Nah, kemudian pada pukul 12:39 WITA kita telah masuk ke kota Belopa, dan ini sudah masuk waktu zuhur, dan kami ya mempersiapkan diri juga untuk singgah salat zuhur ya. Ya, situasi kondisi di sini sedikit agak kendaraan nampak ya. Jadi jalan sudah agak mulai padat, kendaraan sudah mulai agak padat. Ya, di depan kami nampak ada mobil box dan ini nampaknya tidak
dapat kita lewati juga, karena di sisi kanan juga frekuensi kendaraan cukup padat juga sebenarnya, dan jalan ini termasuk luas, cuma karena ada beberapa kendaraan yang parkir di sebelah kiri sehingga ini akan menyulitkan kita untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Dan memang nampaknya ada beberapa kendaraan yang memang mulai ramai ya, karena ini memang sudah situasinya sudah siang. Nah, sekarang kita berada pada dan untuk melewati kendaraan ini sebenarnya ya terpaksa kami mengambil jalur kiri karena kami melihat ada sisi yang dapat dilewati dan tidak membahayakan, supaya dapat melewati mobil peti kemas yang membawa peti kemas ini. Karena kecepatan mereka ini ya tidak bisa melaju dengan cepat karena memang beban yang mereka bawa cukup berat, dan ya kita masih berada di kota Belopa, dan ya kami mencoba untuk melewati kendaraan ini, dan ya masih juga ya memang nampaknya kendaraan ini padat ya, lalu lalang kendaraan padat, terutama beberapa kendaraan peti kemas tadi dan kendaraan truk, dan ini agak susah ya dilewati. Jadi kita harus sabar, dan ya nampaknya di kota Belopa ini walaupun tidak hujan, tetapi nampak juga ada beberapa konsentrasi awan di langit. Tetapi nampaknya awan ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda akan segera turun hujan ya. Nah, kemudian kami sekarang berada di depannya lapangan Opu Dari Saju. Opu Dari Saju ini merupakan salah satu pahlawan nasional di Tanah Luwu, selain dari Andi Cema yang telah dikenal luas. Nah, ini adalah tugu monumen perjuangan ya, Tebake Tonggenge, yang berada di perapatan jalan menuju ke kecamatan Bajo ya. Nah, sekarang kami telah berada di depan pasar ya, pasar Belopa, atau di depan Masjid Raya Nah, ini adalah pasar Belopa, dan tidak lama lagi kita akan meninggalkan kota Belopa menuju ke kota Palopo sebagai tujuan akhir kami. Ya, nampak di sini sudah agak padat kendaraan. Ya. Ya, kita sekarang sudah menuju keluar kota Belopa. Berlahan-lahan kita akan tinggalkan, dan memang nampaknya kendaraan juga agak padat, dan di depan kita ini ada mobil truk, dan kalau mobil truk ini agak susah dilewati karena memang selain ukuran yang besar dan panjang, sehingga sangat hati-hati untuk mendahului. Sehingga apabila ada mobil truk di depan kita, maka biasanya akan terjadi penumpukan beberapa kendaraan di belakangnya. Ya, karena harus hati-hati, bahkan kendaraan roda 2 pun harus sabar menunggu ya. Padahal
kendaraan roda 2 ini dapat dikatakan lebih ramping lagi, lebih kecil. Nah, kita sudah masuk ke jalur 2 dan mendekati perbatasan kota Belopa, dan mungkin tidak lama lagi kita akan tinggalkan kota Belopa menuju ke kota Palopo. Namun demikian, karena memang waktu sekarang ini sudah menunjukkan waktu zalat zuhur, sehingga kami akan memutuskan untuk mampir sejenak di daerah Patedong. Nah, ini adalah mobil truk, ya, sudah kami lewati ada beberapa, dan itu menunjukkan bahwa perjalanan ini akan sudah semakin lancar, karena ya sekarang kita sudah masih berada di ujung utara kota Belopa, dan ini adalah jalan yang baru dibangun beberapa tahun yang lalu pada akhir masa pemerintahan bupati sebelumnya, Andi Musakar, biasa dipanggil dengan Andi Caka. Ya, nampaknya kita sudah berada di ujung jalan ini, dan sasarannya lancar ya, sehingga kecepatan dapat ditingkatkan. Karena sudah menunjukkan waktu siang, sehingga kami bermaksud untuk singgah sejenak di Patedong untuk melaksanakan salat zuhur, sekaligus untuk rehat sejenak ya. Nampak di samping kita ini ada rumah jabatan bupati yang dibangun pada masa pemerintahan Bupati Basmin Matayang, yang memang saat ini sedang menjabat kembali untuk kedua kalinya. Ini adalah daerah Kemanre, Cilalang. Nampak di depan kita ada monumen Tugu di pertigaan ya. Tugu Payung. Ya, itu adalah Gunung Kemanre yang agak terhalang dengan pohon. Nah, sekarang kita berada di Patedong, dan kami masuk sejenak di dalam daerah Balo, sekitar 1,5 km dari jalan Trans Makassar atau Trans Sulawesi ini ya. Jadi kami masuk sejenak ya, sekitar 1 jam atau jam 12:57 sampai jam 13:57 WITA, artinya 1 jam ya, melaksanakan salat zuhur sambil istirahat sejenak di rumah keluarga. Ya, kita sudah tiba. Setelah itu jam 13:57 kami melanjutkan perjalanan menuju Palopo, dan jalan memang masih tidak terlalu padat ya. Nah, sekarang ini mampir sejenak ya, jam 14:28 WITA di penjualan ikan kering, salah satu tempat yang ya sentra penjualan ikan kering di Mario ya. Sekarang jam 3, nah kita sudah berada di perbatasan kota Palopo. Katakanlah ini sudah kita memasuki kota Palopo. Nah, perbatasan ini yaitu merupakan antara Kecamatan Buah Kabupaten Luwu dengan kota Palopo. Nah, nampak setelah kita melewati pintu gerbang ini, kita akan mendaki ya, memasuki jalan Gunung Sapodok ya, melewati Gunung Sapodok di lereng Gunung Sapodok, dan nampak di sebelah kanan ini ada pelabuhan, ada laut ya, laut yang cukup indah sebenarnya ya.
kita misalnya bisa singgah sejenak di sini ya. Ini adalah tempat memang wisata juga bagi masyarakat Kota Palopo. Ada beberapa tempat penjualan kafe-kafe tradisional, tapi nampaknya tutup ya. Mungkin menjelang sore hari baru buka kembali. Dan jalan di sini berbelok ya, berbelok-belok dan ya tentu kecepatan akan dikurangi karena kendaraan di sini sebenarnya cukup ramai ya, dan juga harus berhati-hati karena adanya tikungan-tikungan yang termasuk ya membahayakan jika kita mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Jadi sehingga kita melaju dengan kecepatan yang rendah dan tetap waspada, jangan sampai tiba-tiba ada kendaraan di depan kita ketika kita ingin mendahului. Jadi harus memang berhati-hati. Nah, di sebelah kanan ini sebenarnya nampak juga laut ya, dan Kota Palopo ya, di mana nampak juga hamparan pegunungan yang membiru ya dari kejauhan. Cuma ini agak terhalang. Kita sudah mulai menurun ya, menurun ke bawah untuk masuk ke kota utama Kota Palopo. Nah, sekarang sudah pukul 15.00 atau jam 3 sore ya. Seandainya kami tadi tidak mampir di Patedo, maka tentu kita sudah tiba. Kami sudah tiba pada pukul 2 siang ya. Dan itu sebenarnya sudah cukup lebih cepat, lebih dari biasanya, karena dalam situasi yang mobil bus biasanya ditempuh dengan perjalanan 8 sampai 9 jam. Dan ini kami lalui dengan durasi waktu selama 7 jam. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Kota Palopo dan ini berada di jalur 2 ya, dan jalan di sini cukup lancar ya, tidak menunjukkan adanya penumpukan kendaraan ya, dan kecepatan di sini bisa sampai 70 sampai 80 km per jam. Ya, cukup. Palopo ini salah satu kota yang langganan Adipura ya, sama dengan Kota Parepare, dan tergolong kota bersih. Bahkan ketika periode Aditan Riajang dulu ada slogan mengatakan setiap langkah tidak ada sampah, menunjukkan bahwa memang sangat bersih ya. Palopo ini kan sangat bersih. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kami bersama dengan rekan-rekan dari beberapa daerah di Indonesia mengunjungi Kota Palopo, mereka memang mengakui bahwa Kota Palopo bersih. Nah, ini di sisi kiri adalah Islamic Center, dan mereka memang mengakui, rekan-rekan kami itu mengakui bahwa ketika kami berada di Lagota pada saat itu sebelum tutup ya, di pasar sentral, dan mereka memang mengakui bahwa dia tidak menemukan adapun satu helai sampah ya, katakanlah kertas atau kantong plastik pada saat itu, menunjukkan bahwa memang Kota Palopo pada saat itu, pada saat pemerintahan Aditan Riajang itu benar-benar bersih ya. Nah, sehingga dapat dikatakan hampir setiap tahun langganan ya, mendapatkan Piala Adipura. Nah, sekarang sudah mulai menampakkan adanya penumpukan kendaraan sehingga kecepatan ini agak dikurangi ya. Dan memang kita sudah tiba sebenarnya ya di Kota Palopo. Ya, nampaknya Kota Palopo memang ada beberapa perubahan ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 15:14 waktu Indonesia Tengah, atau 14 menit perjalanan dari perbatasan tadi, di Sampordo dengan antara perbatasan Buah dengan Sampordo atau perbatasan Kota Palopo. Nah, ini adalah nampak Universitas Muhammadiyah Palopo.
di sisi kiri kita tadi, dan nampaknya kita tidak lama lagi singgah di tujuan ya. Dan perjalanan kami ini kami akan akhiri bertepatan di depan ikon ya kota Palopo, ikon I love kota Palopo yang selama ini menjadi ajang muda-mudi bahkan termasuk pendatang ya untuk selfie foto karena memang tempat itu merupakan tempat yang disediakan memang untuk semacam ruang terbuka ya untuk masyarakat, selain hanya untuk menikmati duduk wifi, diskusi-diskusi kecil-kecil, juga untuk mengambil gambar. Dalam hal ini adalah selfie ya, ya semacam katakanlah foto narsis ya. Walaupun kendaraan di sini sebenarnya sudah agak sedikit padat ya, sisi kiri maupun di jalur kami. Dan ya, Palopo ini termasuk juga sekarang kota yang terpadat ya, kota yang terpadat di Sulawesi Selatan selain di Parepare tadi. Tetapi dalam beberapa tahun ini ya memang luar biasa ini. Dan sekarang kita sudah tiba pada tujuan kita. Nah, ini adalah ikon kota Palopo, I love Palopo City. Ya, kami ucapkan terima kasih telah menemani dalam perjalanan Makassar Palopo Rabu 5 Mei 2021 Hijriah atau 23 Ramadan 1442 Hijriah. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum